Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Semoga kawan-kawan semua berada dalam keadaan sehat dimanapun berada dan apapun aktivitas yang dilakukan setiap harinya itu mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah. Yang sudah pasti setiap makhluk yang hidup di atas dunia ini diberikan Allah itu rezeki. Hanya porsinya saja yang berbeda. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, begitu. Sebagai manusia yang normal, ini manusia yang normal gitu ya. Manusia yang normal itu akan memiliki rasa iri ketika dia mendapatkan rezeki yang sedikit dan orang lain atau tetangga dia atau mungkin saudara dia itu mendapatkan rezeki yang banyak. Maka akan timbul rasa iri di dalam hatinya itu. Itu manusia normal namanya. Kalau manusia itu tidak memiliki rasa dengki, tidak memiliki rasa iri, itu manusia dewa namanya itu. Berarti dia nggak normal. Itu namanya manusia setengah dewa. Hanya dewa yang tidak memiliki rasa iri, rasa dengki. Atau mungkin dia itu manusia setengah malaikat. Itu bisa juga. Tapi kalau dia itu manusia normal, dia akan memiliki sifat iri, dengki, sombong, takabur, angkuh. Nah, itu yang disebut manusia sempurna. Kesempurnaan manusia itulah dari sifat-sifatnya yang bermacam ragam itulah sampai sekarang manusia itu masih diawetkan Tuhan dan diizinkan untuk hidup di atas dunia ini. Tidak dimusnahkan Tuhan, tidak diganti lagi dengan makhluk yang baru. Karena sebelum manusia ini, sebelum kita hidup di atas dunia ini, sudah banyak makhluk yang dihidupkan Tuhan di dunia ini. Tapi Tuhan tidak senang pada mereka karena mereka itu tidak seperti manusia yang sekarang. Nah, manusia yang sekarang ini sifatnya banyak. Ada suka ngambek gitu, suka dipuji, suka disanjung gitu, suka marah, suka galak, suka beringas, suka berbuat dosa, suka bertobat. Nah, gitu. Jadi keunikan manusia itulah yang membuat manusia ini sampai bertahan sampai saat ini. Kalau Tuhan itu mau memusnahkan manusia, itu hanya gampang bagi dia, tidak ada yang susah. Diceritakan di dalam Al-Quran ini ketika malaikat itu meniup sangkakala yang pertama itu maka seluruh dunia ini hancur berantakan. Manusia berterbangkan seperti aneh-aneh. Gunung-gunung yang keras, yang batu, yang besar itu terbang seperti kapas. Nah, bayangkanlah itu. Tidak ada listrik, tidak ada angin, tidak ada oksigen di atas dunia itu. Semuanya dihancurkan. Semua yang hidup akan mati. Nah, itulah kalau Tuhan itu mau, maka dalam sekejap dunia ini bisa dibikin menjadi abu. Itulah. Tapi Tuhan itu tidak mau. Tuhan itu memberikan akal kepada manusia itu supaya manusia itu mempergunakan akalnya itu untuk berpikir secara jernih. Dengan jernihnya pikiran seseorang itu maka dia akan memahami untuk apa dia hidup di atas dunia ini. Nah, salah satu visi dan misi manusia hidup di atas dunia itu ialah beribadah kepada Tuhan. Di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk itulah saya sengaja membuat video-video ini. Tujuannya itu yang pertama untuk beribadah. Saya setiap hari harus membuka Al-Quran, harus melihat-lihat Al-Quran, harus membaca Al-Quran gitu. Dan kemudian saya share ke media sosial supaya kawan-kawan saya dimanapun berada, khususnya teman-teman seiman dan seagama, bisa melihat video-video saya ini. Yang tadinya tidak pandai membaca Iqra supaya belajar membaca Iqra. Karena di video saya yang lain ada juga saya mengajarkan Iqra. Dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Nah, kalau di video saya yang ini saya mengajarkan, bukan mengajarkan ya, hanya membacakan gitu maksudnya. Kalau mengajarkan itu kesannya agak songong gitu. Jadi saya di video yang ini membacakan terjemahan Al-Quran. Nah, ini Al-Quran ini tidak saya pilih, tapi saya buka saja. Di mana saya sampai, disitulah ayat itu saya baca. Nah, Al-Quran ini kalau dipilih berarti itu suka-suka kita namanya. Tapi kalau kita buka saja terus ketemu, berarti itu dipilihkan Tuhan.
Jadi kita ini harus sadar bahwa kita ini hidup di atas dunia ini, mata kita, hidung, telinga, kuping, seluruh anggota tubuh kita itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memasrahkan diri kita secara utuh kepada Tuhan atas apapun yang Dia mau. Dan kita juga harus berusaha setiap harinya itu untuk menjaga diri kita supaya selalu berada dalam keadaan bersih, selalu berada dalam keadaan suci. Karena Allah itu suci, Dia suka yang suci dan bersih. Oke kawan, itulah uraian pendek dari saya. Terlebih dan terkurangnya saya minta maaf. Hanya itulah kemampuan saya. Saya ini bukan orang bersekolah tinggi gitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman seiman dimanapun berada, kita lanjutkan membaca surat Maryam surat 19 ayatnya ke-44. Wahai ayahku, 44 nih. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi setan ini setelah diberikan kasih sayang oleh Tuhan, diciptakan Tuhan dia dari api, dan kemudian disuruh sujud dia kepada Adam, dia tidak mau. Maka dianggaplah mulai saat itu setan itu dianggap musuhnya manusia, makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Sebenarnya namanya itu iblis. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam, itu namanya setan. Dia berubah menjadi, diberi nama baru dia, setan gitu. Dan kemudian dia terusir dari surga. Semenjak itulah manusia menyatakan, atau Allah sendiri menyatakan, bahwa setan itu adalah musuh manusia yang nyata, dan dia akan menyesatkan keturunan dan anak cucu Adam. Nah, ini tidak pandang agama dia. Yang penting itu manusia, anak cucu keturunan Adam itu akan disesatkan oleh setan itu, supaya nanti menjadi teman dia di neraka. Itulah visi dan misi setan diturunkan ke atas dunia. Ayat 45. Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Nah ini. Jadi orang-orang yang tidak mau patuh kepada Tuhan, tidak mau mengikuti aturan Tuhan, tidak mau menjauhi larangan Tuhan, maka dia itu akan menjadi temannya setan. Baik itu di atas dunia ataupun di neraka nanti. Jadi kalau ada kawan-kawan kita itu dia tidak mau mengaji, tidak mau sholat, tidak mau puasa, jangan dimarahi dia. Berarti dia telah menjadikan dirinya sebagai teman setan. Karena Tuhan itu yang mengatakan bahwa manusia yang asli, yang disebut manusia yang utuh itu, ialah manusia yang menaati aturan Tuhan, menjauhi larangannya, mengikuti perintahnya. Itu disebut manusia. Tapi kalau manusia itu tingkah lakunya di luar manusia normal, itu disebut manusia setengah. Ada manusia disebut itu manusia setengah setan, ada manusia itu disebut manusia setengah dewa, setengah binatang. Itu juga ada, tergantung dari perilaku manusia itu. Tapi yang disebut manusia yang asli itu ialah manusia yang taat patuh pada Tuhan. Ayat 46. Dia ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhanku, wahai Ibrahim, ketika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Nah itulah perkataan Nabi Ibrahim dengan bapaknya yang berdebat tentang keyakinannya masing-masing. Jadi kalau kita, anak kita, ayah kita, bapak kita, ibu kita, paman kita tidak sesuai keyakinannya dengan kita tidak perlu berdebat dengan dia. Tidak perlu kita merasa benar, tidak perlu kita merasa betul. Kalau yang kita pelajari ini Al-Quran, kita ikuti aturan Al-Quran, berarti itu benar. Tapi kemudian orang tua kita tidak setuju, ya biarkan saja, jangan dipaksa. Itulah anjuran dari Tuhan. Karena agama itu milik Allah, bukan milik kita.
Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.